Yeah, Mommy, I'm okay. Halo cuy, balik lagi sama gue Febri, dan kali ini Ogut bakalan merangkum alur film dari Netflix lagi nih cuy. Sebelum itu, pernah nggak sih kalian nggak bisa tidur sampai berhari-hari? Nah, Netflix baru-baru ini mengedarkan film yang berjudul Awake. Film ini sendiri menceritakan tentang seluruh dunia yang dilanda matinya listrik sehingga semua fasilitas yang menggunakan listrik gak ada yang berfungsi lagi cuy. Nah, karena hal ini, semua orang di dunia mengalami insomnia alias nggak ada yang bisa tidur. Dan gimana kelanjutannya? So, nonton videonya, terus jangan lupa klik tombol like, komen, sama subscribe-nya. Dan nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Cerita berawal dari seorang wanita bernama Jill. Ia merupakan seseorang yang bekerja sebagai penjaga keamanan. Dulunya dia adalah seorang tentara medis, namun dengan kejadian masa lalunya yang sebagai pecandu berat, dia tidak diaktifkan lagi. Sebagai keamanan di tempatnya bekerja, dia melakukan usaha sambilan, yaitu menjual obat-obatan penenang yang harusnya obat itu sudah kadaluarsa dan harusnya dibuang, tapi sama dia dijual lagi ke pemuda setempat yang membutuhkan. Yo. Hey! Come on, it's 20 short. Kemudian Jill mengambil kedua anaknya yang bernama Matilda dan satu lagi bernama Noah dari nenek mereka bernama Doris. I'll think about it. Namun saat dalam perjalanan, mobil mereka kehilangan tenaga sehingga kendaraan yang Jill kendarai tiba-tiba mati dan tidak dapat dikendalikan. Mereka pun hampir menabrak mobil yang di depannya. Awalnya keadaan baik-baik aja, namun tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi yang akhirnya mereka pun ditabrak oleh mobil tersebut sampai terpental masuk danau. Hey? Yeah, Mommy, I'm okay. Mom, the car's flooding. What? Jill melihat Matilda sudah berada di tepi danau yang diselamatkan oleh sheriff setempat. Sheriff itu mengatakan kalau semua yang menggunakan listrik mati, sehingga menyebabkan mobil dan fasilitas yang menggunakan listrik tidak dapat berfungsi. Mereka akhirnya mendatangi rumah sakit dan sesampainya di sana, keadaan rumah sakit sudah menjadi kacau. Karena kejadian yang barusan tadi, warga setempat mengira bahwa ini serangan teroris ataupun perang dengan China. Di salah satu ruangan pasien yang mendapatkan perawatan jangka panjang dan sudah lama tidak sadarkan diri, tiba-tiba terbangun, dan inilah awal dari sindrom insom itu terjadi. Pada malam harinya, keadaan yang gelap akibat listrik tidak berfungsi, Jill, Noah, dan Doris mengalami tidak bisa tidur. Dalam perjalanannya untuk bekerja, Jill melihat bahwa seluruh lingkungan tetap terjaga. Di depan apotik ia bertemu dengan orang yang biasa membeli obat penenang dari Jill, dan orang itu pun rela membayar dengan mahal obat itu karena keadaan orang-orang di sekitar sudah menjadi kacau dan sangat membutuhkan obat tersebut. Di tempat ia bekerja, psikiater Murphy menjelaskan tidak ada orang yang tidak sadar dan Murphy akan melakukan penelitian di pusat lab terhadap kejadian ini. Kemudian datang asisten Murphy bernama Brian yang kelihatannya sudah panik. Dia juga menjelaskan jika dalam 48 jam mereka tak tidur, maka akan terjadi hilangnya pemikiran kritis. Efeknya adalah akan terjadi kekacauan di masyarakat, dan ketika tak bisa tidur 5-6 hari, maka mereka akan merasakan halusinasi. Dilanjutkan mereka semua juga akan mati jika masalah ini tak terselesaikan. Hanya ada satu orang yang bisa tidur dan sudah dibawa ke pusat lab untuk diteliti. Jill pun mengingat bahwa Matilda ternyata masih bisa tidur, dan ia pun bergegas pulang ke rumah untuk menemukan Matilda. Namun Matilda tidak ada di rumah, dia dibawa sama neneknya ke gereja. Kemudian tiba-tiba datanglah Brian yang memberitahu bahwa Matilda harus dibawa ke lab Murphy yang nantinya Matilda akan dijadikan bahan eksperimen untuk menemukan obatnya. Namun Jill tidak terima kalau anaknya akan dijadikan bahan penelitian, dan Jill pun tidak akan ke tempat tersebut. Di luar, orang-orang sudah mengalami fase yang dimana pikiran orang-orang yang tidak tidur menjadi rusak dan tidak dapat dikontrol.
Di gereja, pendeta memberikan khotbah tentang Matilda menjadi pusat harapan semua orang dan orang-orang ini ingin mengorbankannya. Jill dan Noah datang untuk menjemputnya, tetapi Doris tidak menyerahkan Matilda. Situasi semakin kacau ketika sheriff yang ada di sana menembakkan pistol ke arah Brian. Orang-orang di sana menjadi panik. Jill beserta kedua anaknya pun melarikan diri ke hutan. Come on, stay close. We're here. Setelah itu Noah mengajak ibunya untuk mendatangi sebuah pusat lab yang dimana di tempat tersebut terdapat obat yang menjadi buruan orang-orang untuk bertahan hidup. Yang awalnya Jill tidak akan mendatangi tempat itu, akhirnya dia pun berubah pikiran dan akan mendatangi tempat tersebut. Namun untuk ke pusat lab mereka membutuhkan sebuah mobil dan Jill akan mengambilnya di dalam garasi kerabatnya Jill yang bernama Greg. Jill meninggalkan kedua anaknya saat dia memasuki garasi. Jill pun berhasil mengambil sebuah mobil setelah bersembunyi dari dua pria yang telah membunuh Greg. Kemudian Jill membawa Noah dan Matilda untuk meninggalkan tempat tersebut. Karena ponsel dan sejenisnya tidak bisa digunakan, sebelum menuju pusat lab, mereka mendatangi perpustakaan untuk mencari sebuah peta dan titik koordinat alamat keberadaan pusat lab berada. Di dalam perpustakaan, Jill mengajarkan Matilda caranya menembak agar nantinya dia bisa bertahan dari orang-orang yang mengejar mereka. Namun Matilda menolaknya. Dia sangat optimis bahwasanya mereka akan menemukan obat tersebut. Di saat Jill dan Noah menemukan peta yang mereka cari, di luar seorang tahanan yang melarikan diri mencuri mobil mereka dengan Matilda di dalamnya. Kemudian tahanan lain mengancam Jill dan Noah, tetapi mereka diselamatkan oleh pria yang mencuri mobil mereka yang bernama Dodge. I'll let you go. I'm just messing around. Hey, mommy, get in. Setelah itu di samping jalan, mereka menemukan puing-puing pesawat. Mereka pun menghampiri dan mencari barang-barang yang mungkin mereka butuhkan. Jill mengajari Matilda mengemudi karena dialah satu-satunya yang memiliki banyak energi. Saat mengemudi, mereka diserang oleh orang-orang yang sudah mulai barbar, tetapi mereka berhasil melarikan diri. Slow down, put the brake on. Let's go right now. Put your head down. Mereka akhirnya sampai di pusat lab. Dodge menawarkan untuk tetap bersamanya dan membantu Jill, tetapi Jill memberinya mobil dan menyuruhnya pergi. Kemudian Jill berpisah dengan anak-anaknya dan mencoba memasuki pusat lab tersebut. Dia menyelinap masuk dan menyamar sebagai pekerja lab untuk menemukan wanita lain yang bisa tidur. Kemudian dia menemukan wanita itu dalam kondisi yang sangat sakit. Wanita itu menyatakan dia seharusnya sudah mati beberapa bulan yang lalu. Jill yakin tidak ada obatnya sehingga dia memohon pada wanita itu untuk membesarkan Matilda. Kemudian Jill terlihat oleh Murphy dan dia berbohong tentang keinginannya berada di sana untuk membantu. Jill pun mengatakan bahwa Brian sudah mati dan bertanya apakah ada obatnya. Lalu Murphy menjawab bahwasanya ada obat yang membantu fungsi otak, tetapi hal ini dapat merusak fungsi saraf. Mendengar hal itu, Jill merasa putus asa dan tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Tak lama kemudian Jill melihat flare gun yang ditembakkan dan Jill pun mengetahui bahwa Dodge dan anak-anaknya telah datang. Para tentara menghadapi mereka, kemudian Matilda sambil menangis mengakui bahwa dia bisa tidur. Keesokan harinya Matilda bertanya apakah dia bisa membantu dan dokter menjawab bahwa mereka perlu mencari tahu apa yang membuatnya Matilda istimewa. Dia melihat kera yang telah dicoba dan melihat bahwa dia tidak tertidur ketika diberi gas anestesi. Dokter mengatakan bahwa simpanse adalah satu-satunya hewan selain manusia yang tidak bisa tidur karena hubungan genetik mereka. Kemudian mereka pun menguji gas pada Matilda dan betapa kagetnya mereka saat tahu Matilda bisa tidur. Di tempat lain, Jill diborgol di sebuah ruangan di mana dia mengalami penurunan kesadaran. Murphy bertanya kepada Jill mengapa putrinya bisa tidur dan apakah dia pernah atau melakukan sesuatu yang tidak biasa.
Jill yang setengah sadar ini memohon pada Murphy untuk membiarkan Matilda pergi, tetapi dia bersikeras bahwa kelangsungan hidup umat manusia bergantung padanya. Kemudian Dort diambil sebagai penjaga dan diberikan stimulan di tubuhnya. Wanita yang bisa tidur mengalami serangan jantung dan dia pun meninggal. I think he stopped breathing. Okay, charge. Ready? Charging. Clear. Jill berhalusinasi bahwa Noah mengancam akan membunuhnya. Kemudian Noah yang asli dibawa pergi untuk melihat apakah otak Noah berbeda dari otak saudara perempuannya. Para prajurit kemudian menjadi gila dan mulai menembaki semua orang. Jill pergi untuk menyelamatkan putrinya dan keduanya kabur bersama. Di saat itu Noah berhalusinasi dan memotong kabel, lalu kabel itu menyetrum dirinya sendiri. Kemudian Jill dan Matilda mencoba menyadarkannya menggunakan defibrilator atau yang biasa disebut alat kejut, tetapi tidak berhasil. Noah tiba-tiba bangun keesokan paginya dan mengatakan bahwa dia sedang bermimpi. Noah memberitahu Jill yang sekarat bahwa Jill benar tentang alasan tidak ingin pergi ke pusat lab ini, dan Noah tahu bahwa Jill sangat mencintai mereka dan membutuhkannya. Kemudian Matilda menyadari alasan dia dan Noah bisa tidur adalah karena mereka berdua mati sebelum dihidupkan kembali. Yang di awal film kita diperlihatkan Matilda diselamatkan oleh Sheriff dan Noah yang tersengat listrik dan menyadarkannya menggunakan alat kejut. Keduanya pun lalu menenggelamkan Jill di danau agar nantinya mereka menyadarkannya kembali dan dia mengambil napas dalam-dalam saat dia bangun. Dan film pun tamat. Di film ini memiliki plot yang cukup unik berdasarkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan dari segi visualnya film ini agak kurang ya. Dan di IMDb sendiri film ini mendapat rating 4,9 dari 10. Tapi dari Ogut sendiri sih kasih nilai 5 lah biar ngepasin ya kan. Oke, itu aja alur cerita film dari gua, dan jangan lupa buat ingetin subscribe sama like-nya juga ya. So, thanks for watching, keep enjoy, keep smiling, and see you next time. Bye-bye.